Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini kita akan mempelajari tentang perjuangan wali. Wali itu ada berapa? 9. Yang kita akan bahas di sini yaitu tentang perjuangan Sunan Kalijaga. Ada yang udah pernah dengar Sunan Kalijaga? Sudah kan? Ya. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ini gambar Tuban. Dan ini Sunan Kalijaga. Lahir di Tuban. Ayahnya bernama Raden Sahur dan ibunya bernama Dewi Nawang Arung. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Ia dikenal menjadi sosok wali yang sangat kreatif dalam menyebarkan agama Islam. Masuk dulu. Karena kreatifnya itu, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam bisa melalui dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan kesenian. Contoh keseniannya sebagai dalang. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga bisa menjadi dalang untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakatnya. Di sini sebagai dalang. Yang kedua, sebagai perancang busana. Beliau menciptakan busana yang sesuai dengan syariat agama Islam tentunya. Yang ketiga, sebagai penabuh tembang. Tembang yang sangat dikenal sampai sekarang yaitu lagu apa? Lir Ilir. Lir Ilir itu merupakan ciptaan lagu dari Sunan Kalijaga. Yang ketiga, sebagai penari topeng. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam yaitu yang pertama, sedikit demi sedikit Sunan Kalijaga mulai memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam masyarakat untuk seperti melaksanakan sholat fardu dan juga bersedekah kepada sesamanya. Yang kedua, Sunan Kalijaga lebih senang dakwahnya dilakukan secara terjun langsung ke masyarakat, artinya dari pelosok ke pelosok. Beliau sangat mendakwahkan itu langsung terjun ke masyarakat. Yang ketiga, Sunan Kalijaga selalu bersikap dan berpenampilan layaknya seperti orang biasa. Beliau tidak pernah menampakkan sebagai wali. Dengan itu Sunan Kalijaga mudah untuk diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat, kondisi masyarakat yang menyukai musik dan kesenian pada saat itu menyebabkan Sunan Kalijaga memanfaatkan media tersebut seperti wayang tadi, kesenian dan lainnya untuk mendakwahkan agama Islam. Kemudian dari perjalanan Sunan Kalijaga kita bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu kita mengambil nilai yang positif atau negatif? Positif tentunya ya. Dengan perjalanan beliau saat menyebarkan agama Islam, kita bisa mengambil nilai positifnya, yaitu yang pertama, beliau sangat memikirkan nasib kaum fakir, dan kaum fakir tersebut bisa beliau langsung menyantuninya. Yang kedua, mau menerima nasihat dari siapapun, bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun, beliau mau menerima nasihatnya.
asalkan nasihat itu berisi tentang kebaikan. Yang ketiga, demi mendapatkan ilmu yang beliau inginkan, beliau kan diajar oleh Sunan Bonang. Dengan ilmu itu beliau rela menerima syarat apapun, walaupun syarat itu sangat berat sekalipun beliau menerimanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat, memahami kesenangan umatnya. Beliau sangat arif bijaksana kepada sesama umatnya untuk mengajarkan agama Islam. Dan yang terakhir, setelah mengetahui perjalanan dakwahnya, beliau dalam akhir hayatnya menetap di Kadilangu, Demak. Dan pada tahun 1513 Masehi beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Sekian pemaparan dari materi tentang perjuangan Sunan Kalijaga. Di sini ada yang mau main game? Siapa? Tunjuk jari. Nah, di sini main game. Sini maju gak apa? Nanti Bu Guru mau menanyakan tentang materi yang tadi. Nanti kamu tinggal menempel-nempel sesuai jawabannya, ya. Nih. Yang ini gambar yang ini tadi gambar apa? Ini Tuban, tempat dilahirnya Sunan Kalijaga. Yang kedua ini tentang perjuangan Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir ini di mana beliau diwakafkan atau usia terakhirnya beliau dimakamkan di sini. Pertanyaannya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan materi tentang perjuangan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam bisa melalui dengan berbagai cara. Sunan Kalijaga sangat senang dalam menyebarkan agama Islam melalui media-media yang sangat kreatif. Apa saja dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam? Silahkan. Ini ditempel dulu, yang ini kan perjuangan, ditempel. Terus yang mana jawabannya? Di penari topeng. Ya, ditempel. Betul. Yang awal itu. Yang kedua sebagai Perancang busana. Iya, betul. Dalam. Ya, betul. Dan yang terakhir? Kembang. Iya, tunggal. Betul. Kita aplaus. Udah paham semua tentang perjuangan Sunan Kalijaga? Ya. Sudah. Dari perjuangan Sunan Kalijaga kita bisa mengambil pelajaran bahwa beliau sangat kreatif, sangat bijaksana, sangat telaten dalam menyebarkan agama Islam. Seperti agama Islam sampai ke Pulau Jawa juga berasal dari wali-wali yang sebelumnya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.